2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan Rusia berupaya mengubah konflik saat ini menjadi perang jangka panjang. sejumlah startup Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja. Kenapa ya di penghujung tahun 2022 ini rasanya keadaan ekonomi dunia itu serem banget. Banyak isu negatif yang membuat kita panik gak jelas. Tapi tenang aja deh, kali ini Minku bukan pengen nakut-nakutin kok. Minku pengen bantu sobat finansialku buat mengatasi dampak yang terjadi akibat kekacauan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Sebelum Minku kasih tipsnya, Minku mau ceritain dulu nih 4 kejadian yang sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia tahun 2022. Biar kita tahu dulu apa sih sebenarnya yang lagi terjadi. Yang pertama, perang Rusia-Ukraina. Perang tetangga antara Rusia dan Ukraina ini memang sudah terjadi sejak lama. Ya, sekitar tahun 1997, Rusia dan Ukraina yang awalnya bersatu dalam Commonwealth of Independent States atau CIS pecah karena Ukraina memandang hal itu sebagai alat Rusia untuk mengendalikan Ukraina. 2014, hubungan tetangga ini kembali memanas. Kala itu muncul revolusi yang menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah pun berhasil mengelengserkan mantan presiden Ukraina yang pro sama Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi ini membuka keinginan Ukraina buat bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO. Hal ini nih yang membuat Rusia panas. Pangkalan NATO dibuat di Ukraina yang bisa jadi bom waktu buat Rusia. Rusia pun mendukung kaum separatis di Ukraina Timur. Dan di tahun 2021, terpantau dari satelit bahwa Rusia menggerakkan pasukan di perbatasan Ukraina. Berlanjut, sampai saat ini Desember 2022, Rusia pun memerangi Ukraina. Meskipun perang ini terjadi di Rusia dan Ukraina, tapi dampaknya dirasakan sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kok bisa sih? Ya, karena perang ini, maka terjadi pembatasan akses gas, minyak, komoditas, sehingga imbasnya tuh terjadi kenaikan harga energi, komoditas, sampai panen. Di Indonesia sendiri, dampak yang paling terasa adalah naiknya harga BBM. Karena BBM kita tuh berasal dari luar negeri, bukan dalam negeri, dan kita sangat bergantung akan hal tersebut. Efek sampingnya, harga kebutuhan pokok pun ikut naik karena efek dari BBM yang naik. Selain itu, bahan baku pangan berupa gandum juga ikut naik. Kemudian bahan baku pangan berupa gandum pun ikut naik. Mungkin sekarang ini belum terasa karena masih ada stok bahan baku. Tapi kalau perang ini berkepanjangan, akan sangat menyulitkan dan juga merugikan. Yang kedua, isu resesi. Isu resesi mengguncang dunia. Dikutip dari Investopedia, resesi ekonomi merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan aktivitas secara signifikan dalam jangka waktu yang lama. Penurunan produk domestik bruto atau PDB, kenaikan angka pengangguran, dan menurunnya kepercayaan konsumen menjadi tanda-tanda resesi ekonomi dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian ini, sebenarnya Amerika sebagai negara termaju seharusnya sudah mengalami resesi. Hal inilah yang membuat warga panik. Dan kepanikan yang melanda dunia inilah yang menjadi penggerak harga pasar. Banyak orang mencairkan investasinya dan menyimpannya ke dalam produk yang lebih liquid. Tapi beruntungnya kita tinggal di Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi cukup kecil buat mengalami resesi ekonomi di tahun 2023 nanti, di mana perekonomian kita tidak turun, malah meningkat dari 4,9. Proyeksi dari berbagai lembaga finansial global seperti IMF dan juga World Bank menyatakan bahwa ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh sekitar 5,1% sampai 5,3% dalam tahun 2022 ini. Yang ketiga, PHK massal. PHK secara bertahap mulai mengemuka ancaman badai PHK. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Meskipun resesi belum terjadi, tapi PHK besar-besaran sudah terjadi di Indonesia. Apakah betul alasannya karena resesi? Ternyata alasannya bukan karena resesi aja. Menurut survei berikut ini alasan kenapa perusahaan melakukan PHK. Menurut CB Insights, itu menyebutkan 5 alasan utama. Itu pertama karena tidak ada kebutuhan pasar, kehabisan uang, komposisi tim yang tidak tepat, adanya kalah dalam kompetisi dan harga, atau juga biaya tanggungan. PHK massal ini pun bisa jadi pendongkrak meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan mengurangi daya beli masyarakat. Jelas, ini mempengaruhi daya beli masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi harga juga. Yang keempat, COVID-19 China.
Demonstrasi besar-besaran telah terjadi di seluruh negara maupun kota-kota besar di Cina. Unjuk rasa itu terkait dengan lockdown COVID-19 yang diberlakukan Cina. Aksi protes kebijakan lockdown di Cina beberapa hari terakhir telah meluas ke negara lain. Kasus COVID-19 di China kian tidak terbendung, tidak hanya tenaga kesehatan di rumah sakit, mereka yang bekerja di rumah duka dan krematorium juga keteteran. COVID-19 tahun 2020 masih bergulir sampai sekarang. Harga emas pun sempat melejit dengan adanya aksi demo besar-besaran di China. Kok bisa China yang protes tapi harga emas dunia yang terpengaruh? Ternyata China merupakan konsumen dan importir terbesar emas, sehingga perkembangan apapun terkait negara tirai bambu ini akan mempengaruhi pergerakan emas. Data World Gold Council menunjukkan China menjadi pemborong emas terbesar di dunia di kuartal 3 tahun 2022 dengan jumlah 233,5 ton. Wow! Ini baru beberapa kekacauan yang terjadi di tahun ini. Selain kejadian tadi, kira-kira ada kekacauan ekonomi apa lagi di tahun ini? Coba komen di kolom komentar. Buat menghadapi kekacauan ini, Minku sarankan kita buat benerin keuangan dulu, mulai dari basicnya aja. Dalam piramida perencanaan keuangan, kita bisa menguatkan fondasi keuangan dengan menjaga keamanan keuangan kita dengan cara perbaiki cash flow. Kita buat pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau saat ini sobat finansialku lagi terdampak dari kekacauan ekonomi ini, yuk semangat buat cari pemasukan tambahan. Salah satu cara nambah pemasukan adalah dengan trading. Tapi jangan sampai tradingnya dengan menggunakan robot trading bodong ya. Sobat finansial tuh perlu belajar dulu tentang statistiknya dan cara trading yang benar dulu kalau mau dapat keuntungan dari trading ini. Kalau mau belajar, sobat finansialku boleh banget buat gabung di grup tradingnya finansialku yang bernama Traders Lab. Langsung aja klik linknya di description box buat bergabung ya. Selain kita membuat pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran, kita juga perlu menghindari utang, apalagi utang yang bersifat konsumtif. Dan pastikan dana daruratmu udah terpenuhi. Kalau keuangan kamu udah aman, badai apapun ke depannya pasti bisa terlewati. Yuk semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!